Renungan hari Senin, 9 Mei 2022. Akulah pintu bagi domba-dombaku. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudariku terkasih, bila kita membaca kisah Injil hari ini, Santo Yohanes menampilkan Yesus sebagai gembala bagi domba-dombanya. Apa wujud nyata Yesus sebagai gembala yang baik? Yesus menyebutkan dua hal penting, yakni gembala harus masuk melalui pintu kandang, dan kedua adalah gembala itu adalah pintu itu sendiri bagi domba-dombanya. Pada bagian yang pertama, gembala harus masuk melalui pintu. Apa artinya? Artinya bahwa gembala itu sungguh-sungguh adalah utusan Allah. Ia menerima tugas dari Allah untuk menjadi gembala bagi domba-domba Allah. Maka ia harus masuk melalui pintu Allah. Ia datang kepada domba-domba yang telah dikumpulkan Allah. Domba-domba sudah dikumpulkan Allah dalam sebuah kandang, yakni dunia. Dia datang kepada mereka, mengenal mereka, mendekati mereka, dan memanggil mereka untuk mengikuti Dia. Dia memberikan hidup kepada mereka ketika lapar, Ia memberikan minum kepada mereka ketika haus, Ia memberikan perawatan kepada mereka ketika sakit, Ia memberikan pakaian kepada mereka ketika mereka telanjang, dan lain sebagainya. Ia mempersembahkan seluruh hidupnya, dirinya, kepada domba-dombanya. Saudara-saudariku terkasih, kedua, atas dasar ini maka pada bagian yang kedua, Yesus menyebut dirinya sebagai pintu bagi domba-dombanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencari dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pada bagian ini, Yesus sungguh-sungguh menyebut dirinya sebagai pintu bagi domba-dombanya. Maka tuntutan Yesus adalah domba-domba harus masuk melalui pintu Yesus. Karena apa? Karena mereka telah dipanggil, didampingi, mereka telah mengenal dirinya, mereka telah mengenal suaranya, mereka telah mengenal cara hidupnya sendiri. Ia sungguh-sungguh ada untuk membahagiakan mereka. Dan Yesus tegas mengatakan bahwa mereka semua yang masuk melalui pintu Yesus akan selamat, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, mempunyai hidup yang berkelimpahan. Karena apa? Karena ia menjadikan dirinya pintu untuk mengalami kebahagiaan dan sukacita, bukan penderitaan. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga telah masuk melalui pintu Allah? Apakah kita juga sudah menjadi pintu bagi sesama kita? Sadari diri, kita semua dipanggil oleh Allah untuk menjadi gembala bagi sesama. Kita dipanggil juga untuk menjadi pintu bagi sesama. Maka tugas kita adalah melalui pintu iman Katolik yang telah kita terima, pelajari, dalami, hidupi. Kita memiliki kewajiban yang sungguh-sungguh untuk menjadi orang Katolik dan mendapat tugas dari Allah
untuk menjadi pembimbing bagi orang lain menuju iman yang benar, iman yang baik, iman yang militan. Wujud nyatanya adalah kita hadir untuk saling membantu dan meneguhkan, saling mendukung dan menyokong, mulai dengan sikap doa, perhatian, kunjungan, pengorbanan untuk sesama yang menderita dan berkekurangan, dan lain sebagainya. Kita harus menjadi pintu keselamatan bagi sesama kita. Mari kita wujud nyatakan tugas mulia ini secara baik dan sungguh.